Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, para mahasiswa sekalian, kali ini kita akan belajar membahas tentang manajemen risiko. Manajemen risiko ketiga. Apa itu risiko? Kita dulu sudah pernah di video sebelumnya sudah pernah membahas. Jadi risiko itu adalah kesempatan untuk terjadinya cedera ataupun kerugian dari suatu bahaya ataupun kombinasi dari kemungkinan dan akibat. Jadi risiko itu mempunyai dua dimensi, ada kemungkinan dan akibat. Nah, jadi ada kesempatan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi dari kemungkinan dan akibat. Nah, kemungkinan ini berarti bisa dikatakan terjadi, bisa tidak, belum pasti. Berarti masih dalam bisa terjadi atau ramalan bisa terjadi atau tidak, ya. Kita bisa mengira-ngira. Nah, risiko inilah, ya, kesempatan untuk terjadinya, peluang untuk terjadinya. Nah, biasanya gitu, ya. Contohnya apa, ya? Kalau misalkan kita pakai kendaraan, ya, Honda misalnya, atau ya kayak kendaraan motor, kita tidak pakai helm. Nah, risikonya adalah terjatuh dan kepala akan terbentur. Kan itu, terjatuh tidak pakai helm, maka kepala akan terbentur. Nah, itu risikonya. Nah, bisa terjadi, bisa tidak. Kenapa bisa terjadi, bisa tidak? Karena ada juga, ya, orang pakai kendaraan bermotor tidak pakai helm, dia tidak apa-apa, tidak terbentur, ya. Nah, itu nanti tergantung lagi kondisi yang menguatkannya atau tidak. Atau nanti ada sebab-sebab penguatannya, ya. Nah, manajemen risiko dimulai diperkenalkan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja itu pada tahun 1980-an. Nah, setelah berkembangnya teori accident model, ya, dari International Loss Control Institute atau ILCI, dan juga semakin maraknya isu lingkungan dan kesehatan. Nah, itu tadi risiko. Kemudian berluannya, nah ini kita bahas tentang manajemen risiko. Jadi apa itu manajemen risiko? Jadi manajemen risiko itu adalah suatu upaya mengelola risiko ketiga untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif, terencana, dan terstruktur dalam suatu kesisteman yang baik. Jadi karena risiko itu tadi ada kemungkinan, ya, kemungkinan bisa terjadi, bisa tidak, maka inilah di manajemen risiko inilah kita upaya mengelola risiko untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Jadi ada kemungkinan bisa terjadi, bagaimana kita cegah itu supaya tidak terjadi. Nah, inilah dengan menggunakan manajemen risiko. Nah, manajemen risiko berkaitan juga dengan bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan, ya. Jadi risikonya itu tidak hanya sekedar cedera pada manusianya atau pada pekerjanya, tapi juga nanti akan dilihat risiko untuk terjadinya kerugian, ya, kerusakan barang, kerusakan alat, ya, kebakaran dan lain sebagainya, ya. Nah, di luar manusianya, tapi kerugian di luar pada manusianya. Nah, ini adalah potensi bahaya, ya. Ini berdasarkan beberapa pembagian, ya, ada listrik, mekanis, ya. Kalau saya biasanya bagi 5 saja, ya, fisik, biologi, kimia, ya, ergonomi, sama psikologi gitu, ya. Nah, ini dibagi 6, ada fisik, ada mekaniknya lagi gitu, ya. Oke. Nah, ini ada banyak, ya. Jadi mekanis, mesin, alat angkut, bejana, tekanan, ya. Kalau kimiawi ada fire, toxic, polusi, iritasi. Nah, ini, ya. Nah, jadi tujuan manajemen risiko itu untuk apa, ya? Pertama, dia bertujuan untuk meminimalisasi, ya, kerugian dan meningkatkan kesempatan ataupun peluang, ya. Jadi manajemen risiko ini, ya, dia meminimalisasi kerugian dan meningkatkan kesempatan ataupun peluang untuk bisa selamat lah, ya, seperti itu. Ini putus, ya. Nah, kemudian memotong mata rantai kejadian kerugian tersebut sehingga efek dominonya tidak akan terjadi. Kemarin kita juga sudah belajar tentang di video sebelumnya juga kita sudah belajar tentang teori domino, ya, bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Jadi, nah, ini
kita potong mata rantainya, jadi supaya kerugian itu atau kecelakaan itu tidak terjadi. Kemudian mencegah atau pencegahan terhadap terjadinya kerugian maupun eksiden serta penyakit akibat kerja. Nah, ini ya, jadi sebenarnya manajemen risiko ini juga salah satu upaya preventif ya, pencegahan. Jadi supaya tidak terjadinya eksiden atau serta penyakit akibat kerja. Nah, ini adalah proses dari alur dari manajemen risiko ya. Ada komitmen, persiapan, identifikasi bahaya, analisis risiko. Nah, ini ada akibat dan peluang, lalu penilaian risiko dan penanganan risiko. Setelah itu dilakukanlah review lagi ya, review monitor lagi, pengawasan lagi. Ada lagi yang dijumpai bermasalah, nah diulang lagi ya. Nah, jadi ya komitmen ini ya, jadi kegiatan manajemen risiko itu perlu sekali mendapatkan atau sangat perlu sekali mendapatkan dukungan dari pihak manajemen operasi ya. Jadi pihak perusahaan atau pemilik perusahaan ya, atau pemilik usaha, rumah sakit ataupun apa ya, pokoknya manajemen tertinggi, top manager. Nah, ini harus dapat dukungan karena manajemen itu terlibat dalam pengambilan keputusan, karena nanti setelah diidentifikasi bahaya dan risiko dan nilai, nah mereka akan mengambil keputusan ini apakah mau dikendalikan atau tidak ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan kebijakan organisasi secara keseluruhan ya, jadi juga nanti terkait dengan manajemen K3 ya. Nah, ini kebijakan organisasi lainnya ya. Kemudian terkait dengan alokasi sumber daya dan personel. Nah, ini tadi kebijakan dan alokasi sumber daya, karena di sini di manajemen risiko ini juga nanti membutuhkan dana, kemudian membutuhkan personil ya, sarana ya. Nah, ini juga harus dapat persetujuan dapat dukungan dari manajemen ya, karena kalau tidak ya percuma saja, tidak akan berjalan ya. Nah, ini. Nah, lalu kita masuk ke ini ya, persiapan. Nah, di persiapan ini supaya dia bisa berjalan dengan lancar ya, maka perlu dilakukan persiapan. Pertama ya, kita harus menentukan ruang lingkup kegiatan dari manajemen risiko ini. Jadi ruang lingkupnya ini ya di mana mau dilakukan manajemen risiko, karena kita tahu sendiri di perusahaan itu kan banyak sekali kegiatan, banyak sekali proses. Nah, manajemen risiko ini tidak bisa sekaligus semuanya dilakukan ya. Tentu harus dipilih satu-satu dulu ya. Dipilih kegiatan-kegiatan yang mana, kemudian baru dilakukan manajemen risiko ya, atau bergiliran lah, tidak bisa secara keseluruhan untuk dilakukan pengendalian ataupun nanti dilakukan manajemen risiko nanti di situ ya. Nah, ini kan ada banyak ya, saya kasih contoh misalkan perusahaan. Nah, itu kan ada perusahaan sawit misalkan, itu ada banyak sekali prosesnya ya, ada banyak dari proses penimbangan, lalu kemudian pembongkaran, lalu kemudian nanti ada proses perebusan atau pembersihan gitu ya. Nah, dan banyak lainnya sehingga jadi minyak. Nah, itu jadi kita harus pilih dulu ruang lingkupnya yang mana. Apakah mau lihat manajemen risiko di penimbangan, atau di bagian pembongkaran, atau di bagian mana ya. Jadi harus ditetapkan dulu ruang lingkupnya. Lalu kemudian disiapkan juga adalah personil yang terlibat. Nah, tentunya di sini personil yang terlibat ini juga nanti harus ahli dan bisa melihat mana saja ada bahaya dan risiko di tempat kerja. Lalu kemudian standar penentuan kriteria risiko. Jadi kita juga nanti buat standarnya ya, penentuan ini bisa dimasukkan ke dalam risiko tinggi, rendah atau sedang, atau rendah, sedang, atau tidak sama sekali berisiko misalnya, atau near miss gitu ya. Nah, itu juga harus ditetapkan. Kemudian prosedur, mekanisme pelaporan dan pemantauan serta review. Nah, ini juga harus dibuat juga ya. Jadi kemana melapornya ya, kemudian pemantauannya dan reviewnya, nanti reviewnya kapan dan siapa yang mereview. Lalu kemudian dokumentasi yang terkait dari kebijakan, izin segala macam, itu juga harus dilihat. Kemudian setelah itu kita lakukanlah namanya yang manajemen risiko. Nah, di sini yang tahap pertama adalah identifikasi bahaya. Nah, perlu diingat ya. Jadi kegiatan manajemen risiko itu ya, yang tahap pertamanya adalah identifikasi bahaya ya. Tahap pertamanya adalah
identifikasi bahaya. Nah, di mana kita mengidentifikasi bahaya yang terdapat dalam suatu kegiatan atau proses. Jadi, identifikasi bahaya adalah merupakan tahap pertama dari kegiatan manajemen risiko, ya. Dari kegiatan manajemen risiko. Nah, ada 3 pertanyaan yang dapat dipakai sebagai panduan. Pertama, ya, ada sumber yang menimbulkan cedera. Apakah ada sumber yang menimbulkan cedera? Nah, ini nanti kita tanyakan ke pekerja langsung di tempat tersebut, ya, targetnya di mana, bagian mana. Nah, ini kita akan lihat, tanyakan, ya. Kemudian target apa saja yang terpengaruh bahaya? Apakah manusia atau alat lain, ya? Nah, itu juga. Jadi, jika ada sumber bahaya di sini yang bisa menimbulkan cedera, mana tunjukkan, kemudian ada terkena atau apa saja yang terkena targetnya, ya. Lalu kemudian bagaimana mekanisme terjadinya cedera sehingga dapat timbul. Misal mesin, ya, mesin itu dia memotong apa, misalkan potong besi. Nah, bagaimana dia bisa menimbulkan cedera? Mesin itu saat kita motong besi dia terpental lalu kemudian kenalah kaki atau badan atau bagian tubuh dari pekerja. Nah, itu adalah mekanisme timbulnya cedera. Maka kita harus kita tanyakan, ya. Nah, jadi ini, ya, faktor bahayanya yang sudah pernah dipelajari, ya, di video sebelumnya. Ini ada bising, vibrasi, heat, cold, dan pressure, ya, nih. Nah, seperti ini kegiatannya, ya. Ini kalau misalkan di informal seperti ini. Nah, kemudian ini dari segi kimiawinya, ya. Ini sudah pernah di video sebelumnya juga sudah kita bahas, ya. Ini, ya, ini juga. Nah, seperti ini ergonomi, ya. Nah, ini yang psikososial, ya. Nah, comprehensive work site. Nah, ya. Nah, ini, ya. Nah, di tahap identifikasi bahaya ini, ya, jadi ada beberapa teknik-tekniknya, ya. Pertama bisa kita lakukan observasi, ataupun kedua ada inspeksi. Kemudian ada lagi pemantauan, dipantau saja, ya, ini hampir sama dengan observasi. Lalu kemudian diaudit, ya, ya, apa saja ini sesuai dengan standarnya atau tidak. Nah, kemudian pemberian kuesioner, ya, jadi diberikan kepada pekerja terkait dengan apa saja bahaya tadi dan risikonya, ya, itu dikasih. Atau berdasarkan pakai data-data statistik. Nah, ini juga bisa. Jadi berapa kali kecelakaan, apa penyebabnya, kan itu dikumpulkan menjadi sebuah data nantinya, ya, data statistik. Lalu kemudian ada konsultasi dengan pekerja. Ini sambil kita wawancara, ya, pekerjanya. Tentu pekerja itu kan tahu karena dia berhadapan langsung dengan bahaya tadi, ya, dan lain-lain. Ini untuk teknik identifikasi bahaya. Metodenya ada banyak. Ini, ya, ini pun lebih banyak lagi nantinya, ya, tergantung dari jenisnya apa yang ingin dilihat. Ini ada metode what if atau checklist, ya. Kemudian HAZOP, ya, ini Hazard and of Probability Study, atau FMEA, ya, Failure Mode and Effect Analysis, ya. Lalu kemudian Fault Tree Analysis, FTA, ini juga, ya. Lalu Event Tree Analysis, dan ini ada Job Hazard Analysis, atau biasa juga ada JHA atau JSA, ya, Job Safety Analysis. Dan banyak lagi teknik metode-metode untuk identifikasi bahaya dan risiko, ya. Nah, setelah kita dapatkan bahaya tadi, ya, kita jumpai dan kita catat, ya, data-datanya, risikonya. Lalu kemudian kita lakukan penilaian risiko. Nah, ini sekalian dianalisa, ya. Dilakukan dengan cara mencari besaran dari parameter analisis risiko, yaitu likelihood dan konsekuensi. Inilah, ya, kuncinya. Jadi dilihat parameternya likelihood dan konsekuensi. Nah, apa itu likelihood? Jadi likelihood itu adalah kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan ketika terpapar suatu bahaya. Ini jadi misalkan, bisa terjadi nggak? Iya, ada pernah kena nggak? Kena berapa kali? Misalkan gitu. Kayak tadi pemotongan besi terpental kena pekerjanya. Nah, itu berapa kali, ya? Ya, kapan, berapa kali terjadinya? Nah, sudah seringkah, sehari ada nggak sekali, misalnya gitu, ya. Nah, itu. Lalu kemudian konsekuensi atau akibat. Nah, ini terkait dengan tingkat keparahan atau kerugian. Kalau misalkan dia cedera berarti keparahan, kalau misalkan ada kerusakan barang berarti kerugian.
mungkin terjadi dari suatu kecelakaan, atau loss akibat bahaya yang ada. Hal ini biasanya bisa terkait dengan manusia, properti, lingkungan, dan lain-lain. Jadi ini konsekuensinya. Jika tadi terpental, ya, bahayanya kemungkinan terjadinya terpental kan potongan besi lalu kena pekerjanya, kemudian seberapa tingkat konsekuensinya gitu ya, apakah cedera, ya, cederanya pun ringan atau first aid case atau ringan atau sedang atau berat. Nah, itu perlu dilihat, ya. Nah, ini ataupun kerugian lainnya, ya, loss, ya, misalkan kerusakan barang, ya. Nah, ini contoh fatality, ya, ini contoh akibatnya ada cacat, ya, ada perawatan medis dan P3K, misalkan seperti itu, ya. Oke. Nah, selanjutnya nih, jadi dalam acuan dalam penilaian risiko itu, ya, pertama kita harus lihat dari statistik kecelakaan dan penyakit, ya. Berapa banyak nih terkumpul datanya dalam tahun ini, berapa kali kecelakaan, berapa kali timbul penyakit, ya. Kemudian hasil studi dan survei. Ini kalau misalkan sudah melakukan survei, literatur dari buku, ya. Nah, ini kita baca juga. Studi banding, ya, kita bandingkan dengan perusahaan mungkin dengan jenis yang sama, ya, bahayanya. Nah, ini, ya, tentunya kita harus juga tahu tingkatannya, perusahaannya udah tingkat berapa untuk terkait dengan K3-nya, penanganan K3-nya. Lalu kemudian penilaian pihak atau konsultan. Ini kalau misalnya kita bayar konsultannya. Nah, kemudian ada beberapa metode analisis risiko. Ini pertama ada kualitatif, ya, semi kualitatif. Kalau kualitatif betul-betul wawancara mendalam, murni, dan observasi. Kalau semi kualitatif ini berarti ada bermain dengan angka juga, seperti kuantitatif, dan bermain narasi juga, ya, menarasikan ini. Ya, kuantitatif ini memang sudah pakai angka, ya, angka kategorial. Nah, yang sering dipakai biasanya ini adalah metode semi kualitatif. Nah, ini biasanya kalau nggak pakai, yang sering kita jumpai adalah pakai New Zealand Standard atau NSA, ya. Nah, ini seperti ini, ya, modelnya. Jadi, nah, jika misalkan terjadi kecelakaan, ya, atau pernah terjadi kecelakaan, misalkan cedera. Nah, cederanya itu mau cedera mana, ya? Kalau misalkan cedera tidak bermakna, ini first aid case, kemudian cedera ringan, ya, butuh perawatan ini saja, atau perawatan lama atau berat, sehingga ataupun fatal. Ini perlu kita lihat, ya, tanyakan. Misal contoh, ya, tadi kayak terpentalnya besi. Nah, ya, cederanya bagaimana? Dia hanya perlu P3K saja, berarti masuk ke akan 1, ya, tidak bermakna atau bermakna nih, cedera ringan. Berarti P3K saja udah di kolom 2 ini, ya, kolom 2 ini. Lalu kemudian bagaimana peluangnya atau likelihood-nya, ya, seberapa ini, berapa sering, ya. Nah, ini juga lihat, oh ternyata, oh ya, sering, hampir tiap hari terjadi, berarti 8 nih, ya, 2 kali 4, 2 kali 4, 8. Nah, ini berarti dia perlu dilakukan pengendalian. Kalau sudah kuning gini, ya, sampai ke merah, ini merah ini wajib nih. Nah, kuning ini masih apalah, ya, tapi juga perlu dikendalikan sebenarnya supaya pekerja aman dan tidak ada mengalami kecelakaan. Nah, setelah dilakukan penilaian dan dianalisis, maka kita lakukan evaluasi. Nah, jadi saat melakukan evaluasi ini kita harus tentukan dulu prioritas risikonya. Jadi kan kita nanti pada saat identifikasi itu, ya, kemudian dianalisa itu nanti diidentifikasi akan banyak muncul bahaya-bahaya dan risikonya, ya. Nah, kemudian setelah itu kita nilai, ya. Lalu kemudian kita nilai. Nah, ini baru kita tentukan apakah, ya, tentu biasanya kan kita ambil yang nilai risikonya tinggi. Misalnya tadi yang tinggi ada 1, 4, 9, 6, 20 misalkan. Nah, ini yang tinggi ini harus diprioritaskan terlebih dahulu, ya, untuk dilakukan pengendalian. Nah, ini pengambilan keputusan. Apakah risiko bisa diterima atau risiko harus dikendalikan? Ya, jadi setelah kita pilih tadi, kita lakukanlah pengambilan keputusan, ya. Apakah risiko bisa diterima? Kalau misalkan hanya sekedar
hampir kejepit, atau kalau misalkan dia hanya panas dan bisa diberikan APD, berarti cukuplah dengan bisa diterima. Ataupun misalkan di situ tidak ada kesempatan untuk terjadinya kecelakaan pada manusia, tapi bisa menyebabkan kerugian, dan itu kerugian sedikit, mungkin mata pisaunya aja yang hancur kan gitu ya. Nah itu jadi risikonya bisa diterima, jadi tidak perlu dikendalikan. Tapi kalau misalkan risikonya harus dikendalikan, maka kita masuklah ke ke nanti pengendalian ya. Nah, di evaluasi ini ya, kita harus perhatikan terlebih dahulu ya, metode pengendaliannya harus bagaimana, apakah substitusi ya, atau eliminasi, atau engineering control, atau administrasi, pengendalian administrasi, ataupun APD. Nah, lalu kemudian standar pengendalian, bagaimana nih proses standarnya ya, kita juga harus tahu ya untuk pengendalian. Lalu kemudian besarnya risiko ini juga dilihat ya, jadi dievaluasi betul nggak besar nih. Kemudian adanya anggaran ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita ke kendalikan ya. Inilah dipilih tadi, ada eliminasi, substitusi, rekayasa, pengendalian administrasi, atau kemudian ada pengendalian medis, dan ada APD atau PPE ya, personal protection equipment ya. Nah, kalau APD alat pelindung diri. Oke. Ya. Nah, setelah dilakukan pengendalian, maka kita harus melakukan pemantauan dan tinjauan ulang. Jadi setelah rencananya sudah sudah dilaksanakan, lakukan, maka selanjutnya perlu dipantau, tinjau ulang apakah tindakan tersebut sudah efektif atau belum ya. Jadi itu tadi perlu dipantau lagi apakah yang pengendaliannya itu sudah efektif menghilangkan atau mengurangi dari paparan bahaya di tempat kerja. Nah, itu perlu harus dilihat lagi ya. Nah, bentuk pemantauannya bisa kita lakukan inspeksi, kita lihat ya. Kalau misalnya kita alih ketiga nih, kita lihat ya, yang kemarin sudah dikendalikan bagaimana, masih muncul nggak bahayanya. Atau pemantauan lingkungan, misalkan kalau memang ada pemantauan lingkungan. Kemudian yang ketiga ada audit ya, audit nih, kita audit aja ya, sesuai standar atau tidak. Nah, itu tadi proses dan tahap-tahapan ya, materi tentang manajemen risiko dan tahap-tahapannya ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa sekalian ya. Silakan dipelajari lagi lebih dalam lagi terkait dengan manajemen risiko ini ya. Silakan mencari lebih lagi informasinya supaya bisa membantu Anda dalam memudahkan Anda untuk memahami materi yang saya ajarkan ini atau saya paparkan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.